Kau hanya berkabung untuk kematian satu putramu saja. Aku tidak akan membunuh 4 putramu yang lain. Hanya aku atau Arjuna yang akan bertarung sampai kematian menjemput kami nantinya. Kirimkan pesan ke semua sekutu kita. Anak-anakku, angkatlah senjata. Semua bersiaplah untuk berperang. Karena putraku, inilah aku ibumu. Aku datang ke sini untuk meminta. Maukah kau mengabulkannya? Pada saat kau dilahirkan, aku tidak punya keberanian. Aku harus menghadapi pertanyaan masyarakat. Aku bisa menerima karakterku dipertanyakan. Aku bisa menerima itu. Tapi bagaimana dengan kehormatan ayahku? Aku tidak mungkin menodai itu, nak. Sudah jelas martabat ayahmu lebih berharga daripada kehidupan anakmu sendiri. Tidak, nak. Aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku kurang bisa memahami akibat dari kesalahan yang telah aku buat. Aku adalah hasil kesalahanmu. Seluruh hidupku ini hasil dari kesalahanmu. Aku kesini untuk memperbaiki kesalahan itu, nak. Aku kesini untuk menjadi ibumu. Sekarang baru datang untuk menjadi ibuku. Sekarang kau baru datang. Apa yang harus kulakukan pada ibuku yang sudah terjaga selama beberapa hari dan menangis setiap kali aku tidur dengan lapar? Setiap kali seseorang mengejek, setiap kali melihat busur di tanganku, langsung memegang tanganku, selalu mengajariku tentang toleransi. Apa yang harus kulakukan pada ibu itu yang sedang menangis saat ini karena semua orang tidak menganggapku anaknya lagi, tapi sebagai orang lain? Apa yang harus kulakukan pada ibu itu yang selama ini memelukku ketika kau sendiri malah meninggalkanku? Apa yang harus kulakukan pada ibu itu? Aku telah meninggalkanmu. Itu adalah salahku. Maafkan aku, nak. Tapi aku di sini sekarang untuk bertemu denganmu. Kita bisa mengubah keadaan, nak. Kita bisa mengubah semuanya. Bagaimana seseorang bisa merubah masa lalunya, Ibu Ratu? Kau sudah meninggalkanku. Bisakah kau mengubah itu? Aku selalu ada di depanmu selama ini, tapi kau tidak pernah mau menerimaku. Bisakah kau mengubah keadaan itu? Adikku adalah musuhku saat ini. Bisakah kau merubah keadaan ini? Buah yang sudah terjatuh dari pohonnya tidak akan pernah bisa dikembalikan ke pohonnya lagi. Tidak ada yang bisa merubah masa lalu, baik kau maupun aku. Tidak akan bisa. Putramu sudah tenggelam di dalam gelombang kemalangan, di mana kau sudah meninggalkannya waktu itu, Ibu Ratu. Aku mohon bantu aku mencari anakku itu. Kemana kau akan mencarinya? Bahkan setelah kobaran api sudah mereda sama sekali, kau masih bisa merasakan panas pada abunya. Dalam artian yang sama, bahkan putramu yang sudah terbakar dalam api masih merasakan sakit dan terhina. Jangan mencoba untuk mencarinya sekarang, Ibu Ratu. Kita bisa mengakhiri kerumitan ini dan juga kepahitan ini. Kau tidak akan menerima rasa sakit, penghinaan, ataupun air mata. Kau juga Pandawa, nak. Dan kau adalah anak tertuaku karena jangan berpihak pada Duryudana lagi, nak. Kau mau aku meninggalkan teman-temanku, tangan yang telah membantuku mendapatkan kaki selama masa sulit. Kau mau aku meninggalkan tangan itu jika ini caraku membayar semua bantuan yang dianugerahkan padaku. Apa itu akan membuatmu bangga padaku? Duryudana selalu berbuat jahat. Kenapa kau berpihak padanya? Karena dia pernah melakukan perbuatan yang benar sebelumnya. Di dalam arena, dia menggasapikan kasta, keyakinan kelas sosial, posisi, dan semuanya. Lalu menawarkan persahabatannya padaku. Bhisma yang agung pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Guru yang berpengalaman luas seperti Drona tidak pernah melakukan itu. Bahkan orang yang telah melahirkanku ke dunia ini pun tidak pernah memberikan dukungannya. Selama masa kegelapan itu, hanya satu yang menawarkan dukungannya. Dan karena satu perbuatan benar itu, aku bisa mengorbankan 100 nyawa demi orang itu, Ibu Ratu. Senjataku akan selamanya berhutang budi pada Pangeran Duryudana. Apa kau akan mengangkat senjata untuk melawan adikmu sendiri, nak? Bahkan setelah aku menyerah pada Duryudana, kenapa kau tidak mau juga menerimaku? Jika kau mau melakukan itu, maka hari ini aku akan dikenal sebagai putramu. Aku akan berdiri dan mendukungmu. Tapi sekarang, waktu sudah berubah. Aku sudah terikat saat ini. Aku menyaksikan kekejaman di setiap langkahku. Jiwaku mati di setiap langkahku. Tapi aku sudah terikat oleh sebuah janji. Terkubur di bawah bantuan yang diberikan olehnya. Aku tidak bisa mengorbankan sang pangeran. Aku tidak bisa melanggar janji itu, Ibu Ratu. Kalau tidak, aku akan kehilangan harga diriku. Setiap kali anak panahku melukai saudara-saudaraku itu, maka hatiku pun akan berdarah juga. Aku harus hidup lewat penderitaan ini sekarang. Tapi aku tidak bisa melanggar sumpahku dan menentang kewajibanku. Kalau begitu jangan ikut berperang, nak. Itu tidak akan melanggar keyakinan. Rusali punya sebuah pertanyaan untukmu. Apakah masuk akal bila kebanggaan seseorang
menjadi keyakinan mereka. Apa itu layak? Keyakinan yang berubah jadi kebanggaan adalah hal yang sah. Aku sadar benar akan keyakinanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Baik keyakinanku atau Pangeran Duryodhana. Sampai nanti, Ibu Ratu, kau memilih untuk diam selama hidupmu. Tapi rasa sakitnya ditanggung olehku sendiri. Aku sudah terbiasa hidup dalam penderitaan. Tapi dengan memecah keheninganmu itu, tolong jangan sakiti semua orang. Jangan katakan kebenaran ini pada kelima adikku itu. Aku juga tahu, mereka memegang teguh keyakinan mereka. Mereka nanti akan segera menyerah. Biarkan perang ini terjadi, Ibu Ratu. Jangan beritahu mereka penderitaanku ini. Sukacita mereka terletak pada ketidaktahuannya. Aku selalu hidup sebagai putra Ibu Radha. Itu akan menjadi identitasku sampai mati. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Anak-anakku sendiri nanti akan saling membunuh. Bagaimana aku bisa melihatnya? Bagaimana bisa akibat dari satu kesalahanku? Kau hanya berkabung untuk kematian satu putramu saja. Aku tidak akan membunuh 4 putramu yang lain. Hanya aku atau Arjuna yang akan bertarung sampai kematian. Jika aku mati di tangan Arjuna nantinya, kelima putramu nanti pasti akan tetap hidup. Tapi jika Arjuna mati di tanganku, kelima putramu pasti akan tetap hidup. Karena pada saat itu, aku akan memanggilmu sebagai ibu. Ini adalah janjiku, Ibu Ratu. Madawa sudah mengirimkan pesan. Hastinapura sudah menolak tawaran perdamaian kita. Aku akan mengerahkan semua pasukan kita untuk bergerak melalui rute-rute sungai yang ada. Mereka tidak mau berdamai, tapi tidak keberatan menghadapi penghancuran total. Jangan katakan seperti itu, Yang Mulia. Anggap ini sebagai langkah pertama dari awal yang baru. Kau benar, Yang Mulia Raja Wirata. Arjuna, Bima, kirimkan pesan ke semua sekutu kita. Minta pada mereka semua berkumpul dengan pasukan kita. Anak-anakku, angkatlah senjata. Dengan keberanian kalian, semua bersiaplah untuk berperang.